Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku.
tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya.
Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Selamat sore jemaat Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak Tuhan yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di gedung Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran dan memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Kebaktian Natal kedua Minggu 26 Desember tahun 2021 merupakan kebaktian perhaliran dalam rangka pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus pada Minggu 9 Januari tahun 2022 pukul 9.00 WIB. 2. Kebaktian kunci tahun dan tahun baru di Gereja Maranatha akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Kebaktian kunci tahun Jumat 31 Desember tahun 2021 dilaksanakan pukul 16.00 WIB atau pukul 4 sore dan pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Kebaktian tahun baru Sabtu 1 Januari tahun 2022 dilaksanakan pukul 09.00 WIB. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18 WIB dilayani oleh Pendeta M. Werinusa. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Natal 2. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Sisel Rehena dan Leon Patun Lebit. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan memasuki ruang ibadah Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, Minggu 26 Desember tahun 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta MJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takarie MSI Sekretaris. Saudaraku umat Tuhan yang diberkati, setelah dentangan lonceng 3 kali dibunyikan, jemaat diundang berdiri dengan melakukan Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Gita sorga bergema lahir raja mulia. Kristus Sang
Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, lahir demi menyelamatkan seisi dunia. Sembahlah Dia, pujilah Dia, karena kebaikan Allah yang telah melawat umatnya dengan kasih yang tak berkesudahan hingga di minggu terakhir ini. Di dalam kasih setia Tuhan itulah kebaktian Natal kedua pada minggu terakhir di tahun 2021 ini dilaksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua yang datang kepadanya. Sang Juru Selamat yang memberi hidup baru. Hari ini kita telah berada pada minggu terakhir dalam perjalanan tahun 2021. Kita telah menyambut Yesus yang lahir, Allah Sang Juru Selamat. Setiap kali kita merayakan kelahiran Yesus, kita selalu diingatkan akan kasih Allah yang besar dan rela menjadi sama dengan manusia. Kasih Allah yang tak pernah berhenti memimpin dan menyertai kita sehingga ketepian waktu ini. Marilah kita pun merendahkan diri di hadapannya. Anak Maria dalam palungan, miskin dan hina, namun besar, rela sengsara bagi manusia, dihapuskannya dosa jemaat. Ya Tuhan, Engkau rela menjadi miskin dan hina, supaya kami manusia berdosa ini dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan. Kelahiran Yesus juga mengingatkan kita akan kesederhanaan, kesabaran, kesetiaan, dan cinta kasih. Hidupnya suci waktu di dunia, hatinya murni dan berendah. Kini mulia penebus kita, musuhnya tunduk selamanya. Ya Tuhan, segala kesederhanaan dan kesetiaan-Mu tak mampu diteladani oleh kami dengan baik.
Natal ini kita terus belajar tentang kerendahan hati dan kesetiaan, kasih dan hidup baru, hidup dalam penantian akan janji kedatangan Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 127 ayat 1 dan 4. Hendak domba itu rombanya, alunan hewan ketidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Agak kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup suciku. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat diundang berdiri untuk mendengarkan berita pertobatan. Saudara-saudara jemaat, Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah yang benar, pemberi jaminan hidup kekal. Oleh sebab itu, buanglah segala kejahatan, hiduplah dengan benar, saling mengasihi dan memberdayakan hidup sebagai anak-anak yang telah dipersekutukan di dalam Yesus Kristus. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru. Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayatnya yang ke-79. Mendahului pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kembali lagi kami selaku umat-Mu rindu untuk mendengar suara Tuhan lewat pembacaan Alkitab di saat ini. Dan kami sadar sungguh bahwa kami ini orang-orang yang lemah, kami penuh dengan keterbatasan. Untuk itu Tuhan mampukan dan layakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca kami dengar ini
akan kami berlakukan itu di dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayatnya yang ke-79 yang bunyinya demikian. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Salah satu hal yang penting kita renungkan dalam perayaan-perayaan Natal adalah apa wujud dari Natal itu sendiri. Apakah kita mengerti dan memahami bahwa wujudnya adalah kebaktian-kebaktian seperti ini saja? Apakah wujudnya adalah juga terkait dengan sesuatu yang baru, pakaian, pernak-pernik, penampilan rumah, bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya? Apakah juga tentang kumpul-kumpul keluarga, uang THR, Santa Claus, pulang kampung, pegang tangan, atau juga berbagi kasih? Apakah wujud dari Natal itu adalah soal tertawa saja, soal senyum-senyum saja, soal sukacita dan bahagia saja, soal bagadang-bagadang saja, soal miras, soal petasan, konvoi, pawai, dan seterusnya? Ibu Bapak dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, memang semua itu adalah bahagian dari Natal kita. Tetapi dia tidak sebatas itu saja. Ibu Bapak tidak akan tuntas
memperoleh makna Natal di ritual kebaktian ini saja. Tetapi selepas dari kebaktian ini, kita akan menghidupi Natal yang sesungguhnya di luar sana. Karena Natal tidak hanya 1-2 jam saja, tetapi seluruh hidup kita. Natal bukan saja soal kita bahagia saja, kita tertawa saja, kita sukacita saja, lalu kita mengatakan bahwa kalau kita menangis, kita bersedih, kita punya beban, kita punya masalah, kita punya tantangan, itu bukan Natal. Tidak. Kalau kita tidak punya baju baru, kita tidak punya makan minum yang enak, kita tidak rehab rumah kita, kita mengatakan belum lengkap Natal kita. Tidak. Seluruh hidup kita adalah Natal itu sendiri. Baik kita tertawa maupun kita menangis. Baik kita punya sukacita maupun kita punya beban-beban hidup. Pujian Sakaria menolong kita untuk mengerti tentang wujud dan hakikat dari Natal, tidak hanya dimaknai sebagai satu ekspresi tentang bahagia saja, ekspresi tentang kegembiraan semata, melainkan ekspresi di masa-masa yang sulit, ekspresi tentang kesuraman, ekspresi tentang kegelapan, ekspresi tentang keraguan, ekspresi tentang putus asa dan hilang harapan. Ekspresi tentang baik hidup yang manis maupun kepahitan itu sendiri. Ekspresi tentang baik ada berkat maupun tidak ada berkat. Ekspresi tentang ada harapan maupun tidak ada harapan. Karena itu ketika puji-pujian ini dikumandangkan oleh Sakaria, dia ingin mengekspresikan masa-masa suramnya, kepahitan hidup karena sudah tua, istrinya mandul, takut, cemas karena nanti tidak punya anak. Satu ekspresi tentang umat Allah yang juga mengalami ketakutan secara sosial politik, mereka yang dibenci dan dimusuhi di dalam masyarakat. Jadi kita ingin dibimbing di dalam pujian ini bahwa wujud Natal itu adalah hati setiap orang percaya yang hidup bersama Allah dengan rendah hati, dengan setia, dengan penuh ketulusan. Hati setiap orang percaya yang mau bergumul bersama dengan sesama manusia yang lain, dan hati setiap orang percaya yang mau bergumul bersama dengan alam semesta kita. Bila kita simpulkan, wujud dari Natal itu adalah bagaimana kesiapan hati kita hidup bersama-sama dengan Allah. Bagaimana kesiapan hati kita hidup dengan istri, suami, orang tua, anak-anak, dengan pekerjaan-pekerjaan, beban, tantangan, dan banyak rencana kita. Tentang bagaimana hati kita, hidup kita berada dan berlangsung
di alam semesta ini. Jadi ketika kita susah maupun senang, baik hidup berkelebihan, berkecukupan ataupun hidup pas-pasan atau kurang, tetapi kita menjalaninya bersama-sama dengan Allah. Kita menjalaninya di dalam hati yang sungguh-sungguh dengan sesama yang lain, dan alam semesta ini kita merayakan Natal yang sesungguhnya. Kalau ada di antara kita yang bergembira, tertawa, bersukacita, tetapi juga ada yang punya beban-beban, punya tantangan-tantangan, masalah yang belum selesai, percaya kita semua mengalami Natal itu sendiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita belajar dari Sakarya, maka kita akan mengerti bahwa pujian adalah suatu pengakuan iman tentang kebesaran Allah. Pujian adalah satu pengakuan iman tentang kemurahan dan rahmat Allah. Pujian adalah satu pengakuan iman tentang harapan dan berkat yang selalu disediakan Allah bagi kita. Pujian itu mengarahkan Sakarya dan kita semua untuk melihat kepada Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk memuliakan Allah, bahwa Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha kudus, dan kita adalah orang-orang kecil saja. Dan kita adalah orang-orang yang terbatas saja, tidak sempurna. Supaya apa? Supaya jangan ketong sombong. Supaya apa? Supaya jangan ketong topu dada. Supaya apa? Supaya jangan ketong mengerti. Tapi ketong melihat, sama seperti Sakarya mengalaminya, bahwa semua yang dia alami dengan Elizabeth sampai Yohanes lahir itu karena Allah. Dia ini kecil saja, susempung harap lai. Sutua, sudah mandul, bagaimana mungkin ada harapan untuk memiliki anak. Tetapi puji-pujian itu menggugah kita tentang sebuah pengakuan iman betapa Allah itu besar, lalu ketong lihat ketong ni kecil saja, ketong ni sapa. Karena itu semboleh sombong dan pukul dada bahwa ketong bisa, ketong lebih hebat, lebih kuat, tidak ada apa-apanya. Pujian yang mengakui kebesaran, kuasa dan rahmat Allah itu supaya kita menjadi orang-orang percaya yang terus bertumbuh imannya. Orang-orang percaya yang terus bersyukur karena kebesaran dan kemahakuasaan Allah itu. Dan kita menjalani apapun hidup kita dan baik-baik saja. Jadi pujian ini mengajak kita supaya dari waktu ke waktu iman kita bertumbuh terus. Dari waktu ke waktu kita mensyukuri semua yang kita dapatkan. Lalu ketong bikin akang baik-baik. Itu saja. Jadi kalau ada jabatan ataupun tidak ada jabatan, imannya harus terus bertumbuh. Jangan
kalau tidak ada jabatan, lalu orang beriman, bertumbuh, pas dapat jabatan imannya tidak bertumbuh. Tidak. Dapat jabatan ataupun tidak, kita selalu bertumbuh dari waktu ke waktu tentang imannya. Dapat hidup yang susah ataupun senang, bersyukur selalu. Menjalani rumah tangga ini dalam segala hal, pekerjaan-pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, bikin akang baik-baik saja. Bikin akang karena ketong tahu tentang Allah yang besar itu, lalu ketong ini orang-orang yang terbatas, rentan, rapuh, supaya ketong menjadi orang-orang yang rendah hati, tahu diri, orang-orang yang juga setia. Karena kerendahan hati itu semacam satu modal iman untuk memperoleh kasih karunia Allah. Kerendahan hati itu sama saja dengan ketong menabung di mana akan ada begitu banyak cinta kasih dari orang lain kepada kita. Tetapi kesombongan, keangkuhan diri, semacam kumpulan-kumpulan batu-batu sandungan yang pada suatu saat bikin ketong jatuh. Jadi kalau mau jatuh, sombong saja, topu dada saja, tinggi diri saja. Tapi beta percaya ibu bapak dan anak-anak, kita semua tidak seperti yang demikian. Karena itu seluruh hidup yang kita jalani ini harus diletakkan di dalam kerangka pujian kepada Allah. Jadi kalau kita punya pekerjaan-pekerjaan, maka pekerjaan-pekerjaan itu harus diletakkan sebagai satu pujian kepada Allah. Apa maksudnya? Kalau orang meletakkan pekerjaan, pendidikan, pekerjaannya kepada sebagai satu pujian kepada Allah, maka dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bersyukur. Jam kantor dia pi kantor, jam kerja dia kerja. Yang ada istilah pencuri tulang, dia jujur terhadap segala yang dia hasilkan dan dia dapatkan. Kalau kita meletakkan rumah tangga kita di dalam kerangka pujian kepada Allah, maka kita akan memelihara cinta kasih sebagai suami istri. Kita akan menumbuhkan kesetiaan satu dengan yang lain dan menjaga keutuhan itu dari waktu ke waktu. Karena apa? Rumah tangga kita letakkan sebagai pujian kepada Allah. Kalau masa-masa muda ini menjadi masa-masa yang manis, kita letakkan semuanya di dalam kerangka pujian kepada Allah. Supaya masa-masa muda itu menjadi masa-masa yang penuh berkat, kebaikan dan rahmat bagi hidup dan masa depan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pujian Sakarya bukanlah suatu pujian hanya sebatas musik, syair, suara, vokal, melainkan pujian ini merefleksikan suatu tindakan nyata, suatu gerakan Tuhan yang melawat kita, suatu gerakan dan tindakan Tuhan yang menjumpai kita. Tuhan yang mau melepaskan, yang mau meluputkan dan membebaskan umat kepunyaannya dari situasi keterpurukan, dari situasi yang ditindas, dikekang, dimusuhi, dari situasi yang penuh krisis,
Dari situasi di mana kita jatuh, putus asa, hilang harapan, dan seterusnya. Ayat 68 mengatakan Tuhan melawat dan membawa kelepasan. Ayat 69, Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Ayat 71 dan 74, Lukas menginformasikan tentang Tuhan melepaskan dari musuh-musuh dan orang-orang yang membenci. Situasi terpuruk, ditindas, putus asa, hilang harapan, memposisikan umat Tuhan pada anak tangga kehidupan yang paling rendah, susah, sedih, terpuruk, hilang harapan, satu kehidupan yang paling terendah, sehingga pujian Sakarya dapat dimaknai sebagai pujian tentang kelepasan untuk menyelamatkan kita. Pujian untuk mengangkat dan melepaskan kita, menyelamatkan kita dari situasi kehidupan yang berada pada anak tangga yang paling rendah itu. Jadi ketika kita memuji Allah, maka kita harusnya bersedia untuk melawat, menyelamatkan, melepaskan hidup yang terpuruk, yang ditindas, yang dikekang, dan seterusnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika Sakarya memuji Tuhan, maka itu adalah ekspresi imannya bahwa Tuhan selalu menyediakan berkat dan menjaminkan bahwa masih ada harapan. Sekali lagi saya ulangi, jika Sakarya memuji Tuhan, maka itu adalah ekspresi imannya bahwa bersama Tuhan selalu tersedia berkat. Bersama Tuhan selalu masih ada harapan. Sekalipun ada kesuraman, beban, kesulitan, kebimbangan, dan putus asa. Karena itu pujian Sakarya dalam bahasa Latin disebut Benedictus, yang artinya berkat dan harapan. Bagi Sakarya, masa suram dan kelam bukanlah suatu masa tentang tidak ada lagi berkat dan harapan, melainkan masa suram dan kelam adalah sebuah perjalanan iman menuju berkat dan harapan itu sendiri. Masa suram dan kelam bukanlah suatu masa yang membuat hidup kita habis dan hancur lenyap, melainkan suatu anak tangga untuk mencapai berkat dan harapan baru dalam Tuhan. Jadi kalau dalam hari-hari hidup ini ada kesulitan, ada kesuraman, ada kebimbangan, jangan anggap bahwa kita akan habis. Jangan anggap bahwa tidak akan ada lagi berkat. Jangan anggap bahwa tidak akan ada lagi harapan. Tetapi sama seperti Sakarya, ketika dia menjalani masa-masa yang sulit, dia memaknainya sebagai satu perjalanan iman menuju berkat dan harapan baru di dalam Tuhan. Bukan kehancuran, bukan kebinasaan. Karena itu kelahiran Yohanes dan pujian Sakarya yang mengawali kelahiran Yesus dengan sengaja ingin memberi pesan yang kuat bahwa kelahiran Yesus
membawa berkat dan harapan baru. Itulah sebabnya mengapa di dalam urut-urutannya Lukas mengisahkan pertama-tama tentang kelahiran Yohanes, tentang pujian Sakaria, baru setelah itu tentang kelahiran Yesus, untuk mengkondisikan umat Tuhan bahwa berkat dan harapan yang dijanjikan oleh nabi-nabi dahulu itu sujadi. Sehingga kalau Yohanes Bataria bahwa Yesus akan lahir, maka itu teriakan dan pujian, berkat dan harapan akan ada. Berkat dan harapan bukan saja bagi Sakaria dan Elizabeth yang sudah tua, yang mandul, tetapi juga bagi sekalian umat Tuhan yang bergelut di tengah tekanan, permusuhan, kebencian. Dalam ayat 77 sampai 79, harapan itu ada melalui pengertian baru akan keselamatan dan pengampunan dosa. Dilawat Tuhan, harapan itu bagaikan surya pagi yang melawat dan menyinari kita dalam kegelapan, menaungi kita dari maut dan mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Jemaat, semua ini hanya ingin menegaskan kepada kita bahwa kelahiran Kristus memampukan kita untuk yakin selalu tersedia berkat Tuhan dan selalu ada harapan bagi kita. Rumah tangga bertengkar, rumah tangga dalam kesulitan apapun, percaya bahwa selalu ada berkat dan masih ada harapan untuk rumah tangga kita. Anak-anak dengan banyak masalah dan tantangan, dengan pendidikan dan masa-masa muda mereka, kita harus percaya bahwa kepada mereka akan selalu tersedia berkat dan masih ada harapan bagi hari-hari hidup dan masa depan mereka. Beberapa waktu ini memang kita sudah merayakan Natal, namun spirit Natal itu sendiri tidak pernah akan berakhir. Besok dan sampai kapanpun kita dipanggil untuk terus menghidupi spirit Natal dalam keseharian hidup kita. Karena itu, Ibu dan Bapak, anak-anak sekalian, apapun kesuraman dan beban hidup kita, apapun sukacita dan kebahagiaan kita, jangan sombong. Jang topu dada. Ingatang, ontua yang paling besar dalam ketompung hidup, katong ni kecil saja, tagal itu percaya, la iko ontua pung mau terus deng setia. Jang takotang hadapi hidup, angka syukur banyak-banyak saja, hidup baik-baik dengan semua orang, hormati orang lain, bikin baik per orang lain, lalu percaya Tuhan pasti bikin baik per ibu bapa dengan anak-anak semua. Hayati dan resapi iman Natal seperti itu dan rayakan hidup dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat diundang berdiri sebagai tanda kesiapan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama kita berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ratu Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan penang dosa, dan kebangkitan bagi hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Dengan penuh kasih kami mengundang Ibu Sisel Rihena mempersembahkan kidung pujiannya. Shalom jemaat, selamat sore. Ya, beta akan mempersembahkan sebuah lagu. Lagu ini beta ciptakan sesuai dengan pengalaman hidup. Bila ada di antara jemaat yang mempunyai pengalaman sama seperti yang ada dalam rangkaian kalimat ini, beta mengajak para saudara jemaat untuk katong tetap bersyukur dan menjalankan hidup ini sesuai dengan rendah hati dan setia sesuai dengan ajaran Tuhan. Setiap kebaikan kita, percayalah Tuhan akan perhitungkan. Walau sering tak dihargai, tak perlu untuk berkecil hati. Dengan menabur kebaikan akan menuai kebenaran, sebagaimana yang Ia ajarkan untuk kita semua. Peganglah teguh janjinya, selalu berharap kepadanya, sebagaimana yang Ia janjikan bagi kita semua. Terkadang jenuh menghampiri karena selalu direndahkan, namun tetaplah tersenyum manis, sebab Dia akan mengangkat kita 1000 kali lebih tinggi.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti para majusi yang telah memberikan persembahan kemenyangan, emas dan mur, sebagai persembahan yang indah bagi Sang Raja Damai yang lahir. Marilah kita turut memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Daripada hidung malaikat bergema.
dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di saat ini ya Tuhan kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di kesempatan malam hari ini juga ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur kami yang kami boleh bawa dalam kehidupan pribadi-pribadi kami, bahkan kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, biarlah menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengan penuh kasih kami mengundang Pak Leon Fatun Lebit untuk mempersembahkan pujiannya. Selamat sore, Shalom Jemaat. Selamat Natal. Kita baru menonton sebuah artikel yang dituangkan dalam YouTube. Judulnya Paradox Utopia Paradox. Dan saudara, dia mengulas mulai dari sejarah awal sampai ke depannya, dan COVID adalah salah satu batu loncatan untuk menuju artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang masuk dalam dunia digitalisasi. Entah kotong dapat atau kotong puanana dapat, kotong sen tahu, tapi dunia akan serba digital. Dan satu kuncinya, manusia berupaya dengan segala teknologi untuk mencari kebahagiaan. Tetapi Natal memberikan arti bahwa kebahagiaan itu dibungkus di dalam kesederhanaan. Sesuatu yang luar biasa, Yesus yang luar biasa, Raja yang luar biasa itu dibungkus dalam kesederhanaan, kandang, kain lampin, dan lain sebagainya. Jadi cari kebahagiaan itu, perhatikan hal-hal sederhana di sekitar saudara. Noel. Love incarnate, love divine, stars and angel gave the sign. Bow to babe and bended knee, Savior of humanity. Unto us the child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world has given for us. Noel. Of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to rise us from the grave. Christ the everlasting Lord, He shall reign forevermore.
kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam perhaliran. Bagi saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus, pada Minggu 9 Januari 2022 dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan juala yang kiranya memberkati kerinduan kudus saudara-saudari untuk memuliakannya dalam perjamuan asa yang kudus. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat, mari kita tenang dan menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Kristus, Putra Natal, kami datang memanggil namamu. Kami datang memasrahkan seluruh hidup beriman kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapa yang kudus. Engkaulah yang dengan cinta kasih yang mulia memelihara hari-hari hidup kami sampai di saat ini. Di minggu terakhir di tahun 2021, di perayaan Natal Kudus yang kedua bersama jemaat-Mu, kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Yesus Kristus Putra Natal, dan Roh Kudus. Sambil kami berharap, ya Bapa, biarlah Spirit Natal yang menuntun kami untuk mengagungkan segala kuasa dan rahmat Allah, hidup dengan rendah hati dan setia, membingkai hari-hari hidup kami, menjadi bahagian dari hidup beriman kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami berserah sepenuhnya kepada Bapa, supaya kami melakoni hari-hari hidup kami
dalam jalan-jalan kemurahan dan kasih setiamu, dan supaya kami tidak angkuh, sombong, dan tinggi hati. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam langkah-langkah hidup kami, baharui kami Tuhan, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu. Berkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami, bersama sebagai suami dan istri. Berkati anak-anak kami dalam seluruh pergumulan beriman mereka, dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam lingkungan sosial masyarakat yang berubah dewasa ini. Berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan tugas, tanggung jawab, usaha, mata pencaharian, bisnis apapun yang kami lakukan. Berkati supaya kami tetap menjadi orang-orang yang punya kesehatan yang baik Tuhan. Berkati juga kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan penderitaan sakit penyakit mereka. Kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan setia menyertai kami. Dan biarlah itu jugalah yang membuat kami setia berserah dan menggantungkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Bapa, ajar kami untuk menjalani hidup baik dalam susah maupun senang kami selalu memuji Tuhan. Selalu memperoleh keteguhan iman bahwa berkat dan harapan Tuhan selalu disediakan bagi kami. Segala beban yang mungkin sekali kami alami saat ini, segala masalah, tantangan, cobaan, dan rencana-rencana indah kami taruh menjadi bahagian rancangan damai sejahtera-Mu. Tuhan berkarya dengan semua itu. Bapa, kami masih terus hidup di tengah pandemi ini. Kami masih terus hidup di tengah berbagai bencana yang terjadi dari waktu ke waktu. Kami terus hidup di tengah perkembangan teknologi informasi dewasa ini Tuhan. Kami mohon Engkau memeluk kami dengan cinta-Mu, menjaga, melindungi, dan menaungi kami, melepaskan daripada kami segala kecelakaan, musibah, mara bahaya, sakit, penyakit, sampai maut sekalipun. Kami mendoakan kekasih-kekasih kami, para janda, duda, anak yatim, piatu. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani mereka. Anggota-anggota keluarga kami yang mungkin sekali bergumul, tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin mereka dalam segala keberadaan kami. Tuhan, biarlah Engkau menyediakan tingkat-tingkat berkat dan harapan damai sejahtera itu bagi kami sekalian. Diberkatilah kiranya gereja-Mu dalam tugas-tugas menanam dan menyiram, majelis pekerja harian sinode, majelis pekerja klasis kota Ambon, dan perangkat pelayan bersama umat Tuhan. Tuhan berkati supaya dalam segala pergumulan ini tugas-tugas menanam dan menyiram dapat dikerjakan dengan segala baik. Kami mendoakan kekasih-kekasih kami yang bersama-sama melayani di dalam kebaktian ini Tuhan. Ibu Bapa Majelis Jemaat,
Anak kekasih yang membakar lilin Natal kedua ini Tuhan. Bapak Ibu, tim musik, singers, tim multimedia, operator, sound system, tuagama, tim satgas, solois, Tuhan, dan semua orang yang Tuhan pakai demi kelancaran kebaktian di saat ini. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani, Tuhan limpahkan segala rahmat dan kasih-Mu atas kesediaan mereka untuk melayani bersama-sama di kebaktian ini. Kami doakan pemerintah kami yang telah bergumul untuk pembangunan masyarakat di berbagai jenjang, di pusat, di provinsi, di kota, di kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. TNI Polri dalam tugas-tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tuhan berkati lembaga-lembaga legislatif, lembaga-lembaga eksekutif, lembaga-lembaga swasta, wira swasta, semua stakeholder. Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati semua kami. Terima kasih Tuhan, Allah yang kekal kudus. Segala kesiapan iman jemaat-Mu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada tanggal 9 Januari tahun 2022 yang akan datang. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin supaya mereka semua benar-benar berkenan untuk memuliakan nama-Mu di perjamuan asa yang kudus. Kami taruh sisa-sisa hidup kami menjalani, mengakhiri tahun 2021 ini. Tuhan senantiasa pegang tangan kami, sertai kami, hingga kami mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun baru dalam penyertaan dan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah ini akan segera usai. Namun semarak kelahiran Yesus akan terus menjadi petunjuk dan spirit hidup anak-anak Allah di sepanjang kehidupan. Wartakanlah dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat teruslah berkarya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, namun abadi seperti firman yang terus diberitakan. Yakinlah,
Tuhan menyertaimu dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Tritunggal Allah tetap menaungi kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur. Bu Bapa dan anak-anak sekalian, kebaktian kita selesai. Sekali lagi selamat merayakan Natal. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.